Malaysia, April 1979, seorang wanita cantik ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam mobil bermandikan cairan merah dengan 10 luka tusukan. Kasus ini masih dinyatakan sebagai cold case, cold mendung, case kasus. Maksudnya kasusnya itu masih mendung, kasusnya itu masih abu-abu karena tersangkanya masih belum ditemukan hingga saat ini. Berita ini dinilai sangat sensasional di masa itu, sangat-sangat menggemparkan Malaysia karena korbannya seorang beauty queen runner up 1 Miss Malaysia yang bernama Jane Pereira Sinapa. Sebelum kita masuk ke kasusnya, aku ingin jelasin maksud dan tujuan aku bikin channel cerita kriminal supaya kita bisa mengetahui informasi kriminal apa aja yang pernah terjadi di dunia, supaya kita bisa melakukan antisipasi, langkah pencegahan supaya tidak terjadi cerita kriminal yang sama. Tetapi untuk channel aku lebih khususkan yang dimana korbannya adalah seorang perempuan. Karena aku sebagai seorang perempuan, jadi aku berharap di sini kita sebagai seorang perempuan harus lebih aware kepada diri kita sendiri, jadi mengetahui kisah perempuan terdahulu yang dimana sebagai korban, supaya kita bisa melakukan langkah pencegahan, antisipasi supaya kita tidak masuk ke lubang yang sama. Sebenarnya sih yang namanya lahir dan mati itu kan sudah tertulis jauh sebelum kita lahir. Tetapi tidak ada salahnya kita sebagai manusia harus berikhtiar semaksimal mungkin supaya tidak terjadi atau tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Jane Pereira Sinapa adalah seorang perempuan dengan nama asli Philonema Jane Pereira yang lahir di negeri Sembilan Malaysia dari pasangan Ibu Mabel Pereira dan Ayah V Pereira. Berdasarkan data biografi, Jane Pereira pernah sekolah di Sekolah Sultan Abdul Samad dengan kehidupan masa kecilnya yang sewajarnya seperti anak-anak pada umumnya. Singkat cerita, ketika Jane memasuki usia remaja, dia tumbuh menjadi perempuan yang memiliki tinggi semampai dan juga memiliki kecantikan di atas rata-rata. Serta bakat dalam dunia kecantikan, kameragenik, fotogenik. Jane sering mengikuti kontes kecantikan yang biasa disebut beauty pageant. Prestasinya juga nggak kaleng-kaleng, dia memenangkan Miss Selangor, Miss Negeri Sembilan, dan puncaknya dia menjadi runner-up nomor 1 Miss Malaysia di kala itu. Karena prestasi itu membuat Jane sangat terkenal dan sering menghiasi layar kaca. Jane menikah dengan seorang ahli kimia yang bernama Sinapa Sivapakiam. Sinapa memiliki kakak kandung yang bernama Kartigesu. Kartigesu sempat memiliki rasa suka kepada Jane, tapi Kartigesu nggak bisa berbuat apa-apa karena Jane adalah istri dari adik kandungnya. Kehidupan pernikahan Jane berlangsung bahagia dan normal seperti pernikahan pada umumnya, serta dikaruniai 3 orang anak yang bernama Damendra, Rohini, dan Malinidar. Di akhir masa karirnya sebagai Miss Malaysia, karena ingin lebih dekat dengan keluarga dan bisa mengurus suami dan anak, Jane memilih untuk menjadi seorang guru di daerah Petaling Jaya. Pada malam tahun baru 1979, Jane bersama Sinapa mengendarai sebuah mobil dan di situ terjadi kecelakaan, dan kecelakaan itu merupakan kecelakaan maut sehingga Sinapa meninggal di tempat kejadian. Alhamdulillahnya Jane sempat dibawa ke rumah sakit dan Jane selamat walaupun dia sempat terlempar dari mobilnya. Sepeninggal Sinapa, Jane masih tinggal bersama ibu mertua. Jadi di rumah ibu mertua itu tinggal ibu mertua, Jane dengan ketiga anaknya Jane dan juga Kartigesu. Kartigesu itu adalah kakak kandung dari Sinapa. Mereka sekeluarga memutuskan untuk pindah di daerah Caras, Kuala Lumpur, Malaysia karena di situ banyak keluarga dari pihak Sinapa. Kartigesu menjadi dosen psikologi di kampus College of Science dan Jane juga bekerja di tempat itu. Karena memang pada dasarnya Kartigesu memang ada rasa kan suka sama Jane pada saat suaminya Jane belum meninggal. Jadi pada saat suaminya Jane sudah meninggal, jadi Kartigesu itu makin intens mendekati Jane. Ternyata Jane juga memiliki perasaan yang sama. Sebenarnya nggak ada masalah ya kalau Jane sama Kartigesu bersatu kan, karena kan sama-sama bujang, Jane-nya kan janda. Kalau di daerah saya di Jawa biasanya istilahnya tuh naik ranjang turun ranjang gitu loh. Kalau menikah dengan adik ipar atau kakak ipar tuh sebenarnya nggak ada masalah, sah-sah aja. Kalian pasti bertanya-tanya, katanya kejadian ini di Malaysia, kok foto-fotonya orang India?
Sekedar info aja ya, di Malaysia ada suatu daerah yang namanya Brickville. Di situ disebut The Little India karena banyak masyarakat India yang tinggal di situ. Sama halnya di daerah saya kan tinggalnya di daerah Jawa ya. Ada suatu kampung di tempat saya itu yang disebut Kampung Arab. Karena memang di situ orangnya orang Arab yang tinggal. Itu awalnya dulu nenek moyang mereka itu ada suatu keluarga yang dari Arab memang tinggal di Jawa situ untuk merantau. Di situ jualan karpet, jualan makanan-makanan Arab, akhirnya sukses dan mereka mengundang saudara-saudara yang ada di Arab untuk tinggal di daerah Jawa, beranak pinak, ya akhirnya kampung itu menjadi kampung Arab. Mungkin ceritanya sama seperti itu. Semakin hari, Jin dan Kartigesu sudah merasa saling cocok. Orang tua juga sudah setuju, sehingga mereka berdua merencanakan akan menikah. Namun, sebelum pernikahan itu terjadi, sebuah peristiwa naas memisahkan mereka berdua selamanya. 6 April 1979 pukul 23.10 tidak sengaja dua rekan Jin bertemu dengan Jin dan Kartigesu di lampu merah. Jin duduk santai di kursi depan dan Kartigesu menyetir. Selanjutnya mereka berpisah karena beda haluan. 30 menit kemudian, dua orang pilot dari Malaysia Airlines sepulang bertugas melewati jalanan sekitar Subang Skypark atau biasa yang sekarang disebut lapangan terbang Sultan Abdul Aziz ya, melihat sebuah mobil putih yang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan pintu yang terbuka. Dua orang pilot itu mengira mungkin mobil ini adalah korban perampokan atau gimana gitu. Karena curiga, seorang pilot mencoba mendekati dan mereka sangat terkejut. Ternyata ada seorang laki-laki yang tergeletak di sebelah mobil itu. Pilot tersebut langsung telepon kantor polisi dan beberapa menit kemudian polisi datang di TKP. Polisi melihat ada seorang laki-laki yang tergeletak di sebelah mobil. Dia adalah Kartigesu dan polisi juga memeriksa di dalam mobil. Lebih terkejutnya, ternyata di dalam mobil ada seorang wanita masih mengenakan sabuk pengaman bermandikan cairan merah karena luka tusukan. Dan perempuan itu adalah Jin Pereira Sinapa. Ambulans segera datang membawa Jin dan Kartigesu. Sesampai di rumah sakit, ternyata Jin sudah dipastikan tewas di tempat. Jadi Jin itu sudah meninggal beberapa menit sebelum polisi datang. Sedangkan Kartigesu masih bernapas, tetapi Kartigesu masih tidak sadarkan diri. Awalnya polisi mengira itu adalah korban perampokan. Ternyata pada saat diperiksa kembali, di sebelah Jin itu ada tas milik Jin, dibuka, di dalamnya itu masih ada perhiasan yaitu berupa permata. Jadi kemungkinan besar peristiwa ini bukan perampokan karena tidak ada barang yang hilang. Polisi benar-benar terkejut pada saat melihat pertama kali jenazah wanita yang bersimbah darah di mobil. Polisi itu langsung notice, oh ini adalah Jin Pereira, karena pada saat itu Jin memang sangat terkenal, sering banget menghiasi layar kaca setelah dia memenangkan Miss Malaysia. Jadi dia itu benar-benar pada saat itu menjadi selebritas yang terkenal. Jenazah Jin diotopsi dan dokter menyatakan sebab kematian Jin adalah kehabisan darah. Kehabisan darah itu karena luka tusukan yang banyak di daerah dada yang paling vital. Jadi luka tusukannya itu sangat dalam hingga menembus jantung dan paru-paru. Luka tusukannya ada di dada dan di tangan. Totalnya itu ada 10. Luka tusukan yang di tangan, polisi berspekulasi Jin itu pada saat ditusuk itu melakukan perlawanan sehingga pelakunya juga menusuk tangan Jin. Satu-satunya saksi kunci yang masih hidup adalah Kartigesu. Beberapa saat setelah Kartigesu sadar dari pingsannya, polisi melakukan investigasi. Kartigesu bersaksi, pada malam itu Kartigesu mengajak Jin makan malam. Setelah selesai makan malam, mereka berdua pulang melewati Subang Skypark. Pada saat di tengah perjalanan, Kartigesu sengaja melipir di pinggir jalan karena dia akan buang air kecil. Namun, sesaat setelah keluar dari mobil, tiba-tiba ada 3 orang laki-laki mendekati Kartigesu, langsung memukul kepala Kartigesu dengan keras dengan benda tumpul. Jadi Kartigesu langsung pingsan di sebelah mobil. Tidak tahu apa yang terjadi pada saat Kartigesu setelah pingsan. Sadar-sadarnya Kartigesu juga kaget, kok saya sudah ada di rumah sakit? Itu sih penjelasan Kartigesu. Tetapi pada saat itu polisi tidak langsung percaya, penyelidikan pun dilanjutkan. Polisi memeriksa sidik jari yang ada di mobil itu. Ditemukan sidik jari Kartigesu, Jin, dan beberapa lainnya. Beberapa lainnya itu sudah terkonfirmasi punya teman-temannya Jin karena mobil itu sebelum kejadian ini terjadi memang dipakai oleh Jin dan teman-temannya buat jalan-jalan. Tetapi anehnya, polisi tidak menemukan satupun jejak sepatu dari 3 lelaki yang diceritakan oleh Kartigesu. Sekarang logikanya, masa 3 orang itu melayang, kok nggak ada jejak kakinya? Tidak ditemukan bekas air seni. Kalau masalah ini bisa aja kan kejadian sebelum dia sempat buang air kecil, keburu dipukul dan pingsan. Yang bikin aneh juga,
tidak ada satupun tetesan darah atau cipratan darah di kursi pengemudi. Tetapi di tempat lainnya itu banyak, kayak di kaca, di bawah itu banyak. Aneh aja gitu ya, cipratan darah tersebar di seluruh bagian mobil depan, tapi di bagian pengemudi itu tidak ada setetes pun bekas cipratan darah. Lanjut, polisi melakukan penggeledahan di rumahnya Jen. Ternyata ditemukan 19 surat cinta di dalam kamarnya Jen. Kira-kira surat cinta itu surat cinta dari siapa ya? Apakah surat cinta itu dari Kartyegesu ke Jen? Atau surat cinta itu surat cintanya Jen sama Sinapa dulu pada waktu masih remaja? Ternyata surat itu bukan dari kedua-duanya. Tetapi surat cinta itu berasal dari dokter Sri Lanka yang bernama Dokter Narada. Loh, siapa Dokter Narada? Yuk kita masuk ke dalam plot twist besar kasus ini. Sepeninggal Sinapa, Jin kan berpacaran dengan Kartyegesu, bahkan merencanakan akan menikah. Ternyata di balik itu semua, di belakang diam-diam Jin itu berselingkuh dengan dokter berasal dari Sri Lanka yang bernama Dokter Narada. Pertemuan mereka berdua berawal dari bertemu di sebuah pesta yang diadakan di salah satu kafe di Brickville. Brickville itu seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, merupakan salah satu kota yang ada di Malaysia yang di situ banyak ditinggali orang India, dan bertemunya itu di situ. Setelah pertemuan pertama kali di pesta, mereka berdua merasa jatuh cinta pada pandangan pertama, saling cocok dan memutuskan untuk berpacaran. Kalau zaman dulu pacarannya itu memang pakai surat cinta, jadi balas-balasan gitu, karena zaman dulu masih belum ada HP, ada WhatsApp, apalagi telepon itu juga belum ada. Sebenarnya Jen itu tidak seberapa yakin dengan Dokter Narada apakah bisa bersatu atau tidak, karena beliau adalah seorang dokter yang sudah memiliki istri dan 1 anak perempuan. Ada surat yang Jen tulis tapi belum sempat dikirimkan kepada Dokter Narada. Di situ Jen menjelaskan bahwa Jen itu mencintai Kartyegesu, berniat akan menikah dan ingin hidup bersama dengan Kartyegesu. Memang pada kasus ini sepertinya Jen itu lebih memilih pada Kartyegesu karena ya Kartyegesu bujang gitu. Tapi walaupun demikian, Jen ya tetap jalan sama Dokter Narada. Tapi ada satu surat cinta romantis dari Dokter Narada yang ditulis dengan kata-kata yang sangat mesra. Aku share ya di sini ya. Kalau ingin membaca secara detail bisa di-pause aja. Setelah menemukan 19 surat cinta, polisi langsung menaruh kecurigaan kepada Kartyegesu dan menyimpulkan kasus ini adalah kasus pembunuhan dengan motif cemburu karena cinta segitiga antara Kartyegesu, Jin, dan Dokter Narada. Jadi perselingkuhan Jin sama Dokter Narada ini sudah diketahui oleh Kartyegesu. Polisi membaca surat-surat cinta itu, ia langsung mencurigai Kartyegesu dan menangkap seketika itu. Banyak kejanggalan dalam kasus ini, yang dimana kejanggalan tersebut benar-benar menyudutkan Kartyegesu dan seolah-olah mengkonfirmasi kalau Kartyegesu benar-benar pelakunya. Yang pertama, dokter menyatakan Kartyegesu tidak memiliki luka trauma di kepala, padahal kan Kartyegesu bilangnya dipukul dengan benda tumpul sama 3 orang laki-laki. Dan pada saat polisi memeriksa TKP juga polisi tidak menemukan satu jejak sepatu pun dari ketiga laki-laki itu. Kan ya nggak mungkin laki-laki yang memukul Kartyegesu itu jalannya melayang. Dugaan polisi sementara, Kartyegesu memang sudah berniat itu untuk membunuh Jin dengan cara mengajak Jin jalan ke tempat sepi supaya tidak diketahui banyak orang. Sampai di pinggir jalan yang sepi, Kartyegesu melipirkan mobilnya, udah itu bilang mau buang air kecil, udah itu Kartyegesu keluar dari mobil. Begitu keluar dari mobil, Kartyegesu langsung masuk ke mobil lagi, tetapi di kursi belakang Jin gitu. Kartyegesu langsung menjambak rambutnya Jin, udah itu langsung menikamkan senjata tajam di bagian-bagian vital sehingga Jin langsung meninggal. Itu sih spekulasi dari polisi. Cuma anehnya cipratan darah itu tidak ada setetes pun di kursi pengemudi. Kecurigaan selanjutnya, tidak ditemukan cairan pipis di sekitar TKP. Kalau masalah itu bisa aja kan kejadiannya pada saat belum buang air kecil, keburu dipukul sama 3 orang lelaki itu. Ya tapi anehnya kalau sampai pingsan itu pasti ada bekas retakan atau trauma kepala karena benda tumpul. Tapi dokter itu menyatakan tidak ada luka sedikit pun di kepala. Berarti kalau gitu Kartyegesu bohong dong. Dan pada waktu itu pingsan berarti pura-pura pingsan ya. Sidik jari yang ada di dalam mobil Kartyegesu ya punyanya sidik jarinya Jin sama Kartyegesu aja. Ada juga punya temannya Jin, tapi kan itu memang sebelumnya mobil itu dipakai Jin sama teman-temannya. Dan juga ada perbedaan kesaksian pelapor. Kan yang pertama yang melaporkan itu kan dua orang
orang pilot. 2 orang pilot itu melaporkan ke polisi kalau ada pria tergeletak di sebelah mobil kan ya. Anggap aja itu tergeletaknya di sebelah kanan. Ternyata 5 menit setelah pilot itu melaporkan, ada juga orang lain yang melaporkan kalau ada mobil putih yang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan pintu yang terbuka. Tetapi pelapor yang kedua tadi itu bilang tidak ada laki-laki yang tergeletak di sebelah mobil. Polisi itu datang ke TKP, itu emang ada Kartigesu yang tergeletak di sebelah mobil, tetapi letak Kartigesu pingsan di sebelah mobil itu beda dengan letak yang dilaporkan oleh pilot. Tadi anggap aja pilot itu melaporkan tergeletaknya di sebelah kanan mobil, dan polisi ke TKP itu tergeletaknya di sebelah kiri mobil. Berarti kan sebelumnya itu ada pergerakan. Ahli kriminal mengatakan apabila kasus berencana ini memang benar-benar dilakukan oleh Kartigesu, pembunuhan ini cukup dilakukan dalam waktu 30 menit saja sekalipun bukan dilakukan oleh pembunuh profesional. Kebetulan di sebelah TKP terdapat sebuah danau yang sangat mungkin digunakan untuk menghilangkan noda darah. Setelah banyaknya ditemukan fakta dan investigasi yang dilakukan oleh polisi, polisi menyimpulkan kecurigaan satu-satunya pelaku penghilangan nyawa dari Jen ia adalah Kartigesu, karena cuma Kartigesu yang memiliki motif. Motifnya adalah motif cemburu karena cinta segitiga. Polisi membawa Kartigesu di persidangan. Persidangan Kartigesu dilakukan selama 38 hari dengan 58 saksi. Ada salah satu saksi yang benar-benar memberatkan Kartigesu. Dia adalah teman Kartigesu sendiri yang bernama Bandulada Jayatilake. Dia bersaksi sekitar 10 hari setelah Jen meninggal, polisi melakukan penggeledahan di rumah Kartigesu. Kan rumahnya Kartigesu sama Jen itu kan satu rumah. Polisi melakukan penggeledahan di kamarnya Jen dan menemukan surat cinta. Setelah polisi itu pulang, ternyata Kartigesu itu marah-marah, ngomel-ngomel. Bandulada melihat Kartigesu mengucapkan dengan kata-kata yang sangat marah, mengucapkan kata-kata seperti ini. Emang perempuan itu nggak layak untuk hidup, dengan ekspresi yang sangat marah. Jadi di persidangan, Bandulada menceritakan kejadian seperti itu karena sudah banyak kejanggalan, banyak saksi, fakta di lapangan. Akhirnya Kartigesu diputuskan dihukum mati secara gantung. Kartigesu sudah dihukum dan dinyatakan bersalah. Dia diberi hukuman mati dengan cara digantung. Tetapi kan begitu dipastikan hukuman mati kan ya nggak langsung digantung. Jadi rencananya itu dia dihukum dulu 10 tahun. Jadi setelah di 10 tahun baru dia akan dieksekusi. Berarti ceritanya sudah selesai kan? Tersangkanya udah ketemu, Kartigesu sebagai tersangka dihukum mati secara gantung. Tentu tidak, kasus ini belum selesai. Kalau kasus ini selesai, kasus ini tidak akan pernah dinyatakan cold case. Sedangkan sampai saat ini, kasus ini masih dinyatakan sebagai cold case hingga tersangkanya belum ditemukan sampai sekarang udah sekitar 48 tahun. Kenapa? Karena 2 tahun di penjara, Kartigesu itu dibebaskan. Setelah dibebaskan, Kartigesu akhirnya menikah dengan seorang perempuan lain dan memiliki anak. Jadi setelah itu dia bebas. Kok bisa bebas? Apa yang terjadi? Masih ingat nggak temannya Kartigesu yang bernama Bandulada Jayatilake? Ternyata setelah Kartigesu dihukum selama 2 tahun, dia datang lagi ke kantor polisi dan dia berkata, dia mencabut laporannya. Dia itu berkata seperti ini, maaf Bapak, dulu itu saya sudah memberikan keterangan palsu. Polisi sangat bingung di situ. Ya bingung aja, kenapa baru bilang sekarang? Terus juga tidak jelas alasannya kenapa Bandulada dulu itu mengarang cerita. Kan Bandulada bilangnya, dulu saya memberi keterangan palsu Pak, seperti itu. Bandulada tercatat sebagai orang pertama sebagai saksi di pengadilan yang memberikan keterangan palsu di Malaysia. Karena dinilai memberikan keterangan palsu karena atas dasar laporan Bandulada sendiri ya. Bandulada dikenai hukuman selama 10 tahun penjara. Jadi Bandulada sama Kartigesu itu hukumannya lama Bandulada. Jadi Kartigesu 2 tahun itu dibebaskan, dia bisa menikah dan punya anak. Tapi Bandulada dihukum selama 10 tahun. Tetapi pada saat hukuman Bandulada jalan 2 tahun, Bandulada ditemukan tidak bernyawa di dalam penjara dengan alasan yang belum diketahui. Jadi pada saat itu alasannya tuh gak jelas kenapa Bandulada bisa mati di situ. Matinya di dalam penjara. Kalian pasti bertanya-tanya kan, terus gimana reaksi dari keluarga Jen? Apakah menuntut keadilan buat Jen? Apa gimana? Maaf, dari sumber data yang saya cari, yang saya baca, itu di situ tidak dijelaskan gimana reaksi keluarga Jen. Jadi lebih menitik beratkan kepada keluarga Kartigesu dan apa yang terjadi dengan Kartigesu. Setelah Kartigesu dibebaskan, itu Kartigesu menikah dan memiliki anak dan juga
akhirnya mereka sekeluarga besar itu pindah, nggak tahu pindah di mana. Sepertinya itu sudah beritanya hilang di telan bumi. Ibu mertua, ketiga anak Jin, Kartigesu, istri barunya sama anaknya itu tetap tinggal serumah dan mereka pindah. Gitu ceritanya. Kasus kematian Jen ini benar-benar menjadi kasus sensasional di Malaysia pada saat itu, sangat-sangat menyita publik sehingga oleh salah satu pengarang itu dijadikan novel dan cerita yang berdasarkan dari kisah nyata. Dari kasus ini kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Semoga kita semua dijauhkan dari musibah kecelakaan, musibah orang jahat. Semoga selalu kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Di sini saya sangat berusaha menyajikan konten menarik tentang video kriminal yang dimana korbannya adalah seorang perempuan, supaya kita sebagai seorang perempuan bisa lebih care, lebih bisa menjaga diri supaya kita tidak terkena narabahaya. Terima kasih.